Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube ini dan selamat tahun baru. Nah, di video kali ini saya akan sedikit sharing mengenai nasib jabatan fungsional di perguruan tinggi lama, dalam hal ini PTS, ketika kita pindah ke PTN atau lulus CPNS. Ketika saya sudah resmi pindah ke perguruan tinggi negeri, di sana saya bertemu dengan salah seorang senior yang juga memiliki kasus yang sama dengan saya, yaitu sudah memiliki jabatan fungsional di perguruan tinggi sebelumnya atau sebelum beliau lulus CPNS. Nah, dari hasil konsultasi tersebut, beliau menjelaskan bahwa jabatan fungsional yang kita miliki di perguruan tinggi sebelumnya itu dapat diakui dan dapat dilanjutkan di perguruan tinggi negeri. Namun syarat untuk pengusulan penyesuaian jabatan fungsional tersebut adalah ketika kita sudah memperoleh SK 100% atau SK PNS. Jadi ketika saya sudah mendapatkan SK PNS, saya dan beberapa teman yang lain yang juga sudah memiliki jabatan fungsional di tempat sebelumnya mencoba melakukan konsultasi pada bagian kepegawaian universitas, dan kami mendapatkan informasi bahwa penyesuaian jabatan fungsional untuk asisten ahli dimungkinkan apabila jabatan fungsional tersebut memiliki KUM 150. Namun jika asisten ahli yang kita miliki adalah asisten ahli 100, maka hal tersebut tidak dapat disesuaikan atau tidak dapat dilakukan penyesuaian karena menurut Permendikbud 92 tahun 2014 bahwa pengangkatan pertama untuk dosen CPNS itu minimal golongan 3B. Jadi sekedar info bahwa saya dan beberapa teman yang lain itu memiliki jabatan fungsional asisten ahli 100 karena kami mengurus jabatan fungsional tersebut ketika masih S1, karena pada saat itu masih bisa, yaitu sekitar 2012. Namun setelah kami kembali sekolah, khususnya saya belum sempat berpikir untuk mengurus kenaikan jabatan fungsional, sehingga ketika saya lulus CPNS, SK jabatan fungsional yang saya miliki masih asisten ahli 100. Jadi sejujurnya kami belum begitu puas dengan hasil konsultasi kami dengan bagian kepegawaian universitas, karena sepengetahuan kami dan yang sering kami dengarkan bahwa NIDN, jabatan fungsional dan sertifikasi dosen itu melekat pada dosen yang bersangkutan. Namun yang kami temui saat ini, jabatan fungsional itu ternyata bisa diulang. Nah, kami mencoba konsultasi ke LL.Dikti dan ke Kemendikbud. Nah, untuk konsultasi ke LL.Dikti, kami mendapatkan jawaban bahwa seharusnya itu bisa diakumulasi. Jadi untuk pengusulan asisten ahli 150, kami memasukkan asisten ahli 100 dan tinggal mencari 50 KUM lagi agar menjadi asisten ahli 150. Itu informasi dari LL.Dikti. Kemudian kami hasil konsultasi kami dengan Kemendikbud, yang dalam hal ini adalah yang tertinggi, dan dari Kemendikbud menyampaikan bahwa hal tersebut merupakan kebijakan dari masing-masing instansi. Mau diakumulasi atau diulang dari awal itu adalah kebijakan instansi, dan jika instansi mengarahkan untuk mengulang dari awal, silahkan diikuti. Jadi karena institusi kami meminta kami untuk mengulang dari awal, jadi akhirnya kami memutuskan untuk mengulang dari awal, dan kami percaya bahwa ada hikmah di balik apa yang kami alami ini. Kemudian untuk pengurusan jabatan fungsional asisten ahli 150 yang baru, kami sudah menyerahkan berkas tersebut ke pihak fakultas, dan itu kami serahkan sebelum libur Natal dan Tahun Baru. Kemudian
dari fakultas menyampaikan bahwa berkas kami ini baru bisa diproses setelah ada informasi atau surat resmi yang dikeluarkan oleh Kepegawaian Universitas yang mengatakan bahwa asisten ahli kami sebelumnya yang 100 itu tidak dapat dilakukan penyesuaian dan harus mengurus dari awal. Sementara teman-teman kami yang asisten ahli 150 juga masih dalam proses menunggu karena kebetulan berkas mereka juga sudah diserahkan ke Kepegawaian Universitas untuk ditelaah. Dan ya, harapan kami teman-teman yang sudah asisten ahli 150 di tempat sebelumnya dapat diakui dan tidak perlu mengulang dari awal seperti yang kami alami. Semoga apa yang kami alami ini bisa menjadi pembelajaran buat kami sendiri dan buat adik-adik yang mungkin memiliki cita-cita yang sama dengan kami, yaitu menjadi dosen PNS, namun saat ini masih mengabdi di perguruan tinggi swasta. Mohon untuk benar-benar memperhatikan segala sesuatu yang berhubungan dengan jabatan fungsional, karena jangan sampai mengalami hal seperti kami. Dan dalam hal ini saya secara pribadi benar-benar merasa rugi, mulai dari masa kerja yang akhirnya tidak dapat dihitung, kemudian yang kedua terkait dengan kenaikan jabatan fungsional ke tingkatan yang lebih tinggi benar-benar harus tertunda karena harus mengulang dari nol atau dari jabatan fungsional yang paling rendah. Demikian sharing saya, yang mungkin lebih tepatnya curhat saya pada video kali ini, dan semoga apa yang kami alami tidak dialami oleh teman-teman sekalian. Kemudian untuk video berikutnya saya akan membahas masih lanjutan dari kasus ini terkait dengan sertifikasi dosen. Terima kasih kepada teman-teman semua yang tetap mensupport kami, dan terima kasih juga kepada semua yang telah menonton video ini. Mohon doanya kiranya jabatan fungsional baru yang sudah kami masukkan berkasnya dapat segera kami terima. Jika Bapak Ibu ada yang memiliki pengalaman yang sama atau mungkin mirip, silahkan jika ingin berbagi kepada kami, silahkan dituliskan atau di-sharing kepada kami melalui kolom komentar di bawah. Terima kasih.